Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau penuhi roh jiwa dan tubuh kami yang beribadah pagi hari ini, khususnya dalam merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-Mu yang dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di gereja Nias, dan juga penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih jauh bekerja, Engkau yang lebih jauh berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, kita berkemenangan. Amin saudara sekalian. Nah, judul pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Ya saudara, di Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut, supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut, supaya kita hidup di dalam roh Allah dan bukan hidup di dalam daging, karena daging akan membawa kepada kematian dan roh Allah akan menghidupkan ya saudara sekalian, tapi roh Allah akan menghidupkan. Kita bahas, kita akan berkemenangan atas apa saja karena kebangkitan Yesus dari kematian ya saudara sekalian. Ya, coba Argo tolong bacakan di Roma 6 ayat 10 dan kemudian 1 Korintus 15 ayat 57 Argo. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Roma 6 ayat 10 katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, saudara. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hal yang pertama, Yesus Kristus bangkit, kita pun berkemenangan. Kita berkemenangan atas apa? Satu, kita berkemenangan atas dosa, saudara. Di ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis, ya saudara. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan Yesus telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus dan dengan kebenarannya, saudara sekalian. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus dengan kebenaran. Dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Yesus.
Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan akan masa depan misalnya, ya, dan kematian telah dikalahkan, serta iblis telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa adalah iblis, saudara, yang menipu dan memperdaya, serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Di Kolose 2 ayat 14-15 katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Akhirnya kita tahu melalui kebenaran firman Tuhan dalam kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, serta meraih kemenangan atas keinginan daging. Saudara sekalian, kita berada di atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hal yang pertama, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan adalah kita berkemenangan atas dosa. Ya, nomor satu adalah kita berkemenangan atas dosa. Nah, yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan atau iblis, ya saudara sekalian. Argo tolong bacakan di Roma 16 ayat 20, kemudian di Lukas 4 ayat 13 Argo. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 16 ayat 20 katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, kemudian di Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan atau kuasa iblis. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang dilakukan Yesus dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita, orang percaya, suatu kuasa atas setan. Rasul Paulus menyerukan di 1 Petrus 5 ayat 8, nanti kita akan baca, kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika kita hidup terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu cara iblis ada membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, di 1 Petrus 5 ayat 8 Rasul Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga dengan kita hidup dalam firman Tuhan dan selalu dipenuhi Roh Kudus, jiwa, roh, tubuh kita, ya saudara sekalian, dengan Roh Kudus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Ya, kita selalu harus minta itu, saudara sekalian. Jadi harus kita lakukan, kita minta kepada Allah di dalam Yesus supaya memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita, ya, dengan Roh Kudusnya, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan adalah kita berkemenangan atas kuasa setan. Kemudian yang ketiga, ya, kita berkemenangan atas maut, ya saudara sekalian. Ya, coba Argo bacakan Roma 6 ayat 9, Argo. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati
tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi yang ketiga adalah kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus berarti kemenangan Yesus atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga kita yang percaya, kita memperoleh kemenangan atas maut. Di dalam perumpamaan antara orang kaya dengan pengemis yang miskin, saya bacakan ya, di Lukas 16 ayat 19-31, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, di dalam perumpamaan ini saudara sekalian, orang kaya dengan seorang pengemis yang miskin, ya saudara, di mana keduanya sama-sama meninggal, tetapi tempat mereka di akhirat berbeda. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham, dan orang yang kaya di tempat yang penuh penderitaan, nyala api, saudara. Dari perumpamaan ini, salah satunya Yesus mau menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Kalau kita hidup baik, kita baik ya, sesuai hidup dengan firman Tuhan, maka kita akan hidup juga di sorga, saudara sekalian. Tetapi itulah gambaran orang kaya ini berada dalam penderitaan, dalam nyala api, tadi firman Tuhan katakan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus tentunya seperti kebenaran yang disampaikan di Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ya saudara sekalian, Yesus menyediakan rumah bagi kita yang percaya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 katakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus menyediakan rumah atau tempat bagi kita, orang percaya yang pada Yesus, dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga kepada Dia, pada Yesus akan berada juga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Nah, di ayat Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, bersama-sama dengan Yesus, maksudnya Dia itu Yesus di sorga, saudara sekalian. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Juga di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, di sini Rasul Paulus di tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya, dia tetap teguh memelihara imannya di dalam Kristus sampai garis yang akhir. Nah, begitu pula dengan kita harusnya, bahwa kita di dalam tekanan, dalam tengah-tengah tekanan dalam kehidupan di dunia ini dan penderitaan dalam hidup kita, saudara sekalian, kita harus tetap teguh memelihara iman kita di dalam Yesus Kristus sampai garis akhir. Jadi hal yang ketiga, Yesus Kristus bangkit, kita pun berkemenangan. Yang ketiga, kita berkemenangan atas maut. Jadi 3 hal, saudara sekalian, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Artinya 1, kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis, tetapi melalui kebangkitan kuasa Yesus, ya, melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan. Kita mampu hidup dalam kebenaran, dan kita menang melawan keinginan daging, serta menjadi seorang pemenang. Nah, yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini diberikan kuasa untuk menjadi pemenang, saudara sekalian. Yang kemudian ketiga, kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas kita atau atas Yesus, dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut. Ada hidup kekal, saudara sekalian. Kita ada kehidupan yang kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, saya ucapkan selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Kita pun juga begitu, kita menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Karena ada hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Nah, itulah Tuhan Yesus menghendaki, ya saudara sekalian, nama kita itu tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, atau kematian kekal, atau lautan api, saudara sekalian. Di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian. Dan marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hatinya, jangan mendukakan hati Tuhan Yesus, dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu yang menuju kebinasaan, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk dalam sorga, saudara sekalian, ya. Otomatis waktu di bumi itu kita menjadi pelaku firman, ya, hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Maka kita akan selamat, saudara sekalian, ya. Jangan berada di dalam daging atau mengutamakan daging kita, tetapi kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka kita akan berkemenangan atas dunia ini dan daging kita, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus minta kita berkemenangan dalam hidup ini, yaitu menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Ya, Tuhan Yesus minta kita, nah,
untuk kita selalu menang ya atas 4 hal tersebut waktu hidup di dunia. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah kita selalu memperingati karya keselamatan ini. Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, saudara sekalian. Tuhan Yesus mati menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita, mengampuni dosa kita, ya, bahkan menyembuhkan juga sakit penyakit kita, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian kita selalu memperingati karya keselamatan itu dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa kita ya makan tubuhnya dan minum darahnya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang luar biasa, yang spiritual, yang spektakuler dan mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan itu sudah terbukti, saudara sekalian, pada waktunya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menghendaki juga kita menjadi pemenang jiwa. Ya, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini kita selalu bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, setiap saat bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Belajar dalam kehidupan ini, belajar di komunitas kita, dan juga selalu belajar firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, supaya kita kelak dapat layak berdiri di hadapan Allah, saudara sekalian. Nah, marilah kita semua anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita benar-benar mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, karena kita di dalam Yesus kita sudah pasti kita akan berkemenangan. Ya, seperti Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, yaitu satu, kita berkemenangan atas dosa, ya. Dan yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa iblis atau kuasa setan. Dan yang ketiga, kita berkemenangan atas maut. Ya, selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian.